Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua mahasiswa? Semoga kalian dalam keadaan sehat, ya, dan tetap semangat untuk mengikuti perkuliahan perspektif teori organisasi dan manajemen. Kali ini kita memasuki materi, ya, yang mana ini terkait dengan masalah manajemen konflik, ya, di dalam komunikasi organisasi. Karena konflik ini banyak kita temui tentunya, ya, dalam sehari-hari, namanya kehidupan pasti adalah menemukan hal-hal pro dan kontra. Baik, kita akan mulai ya. Apa sih konflik? Kalau kita melihat perbedaan yang terjadi di lingkungan kita, bisa jadi orang lain dengan yang lainnya, atau kita sendiri dengan orang lain ketika kita menemukan terjadinya perbedaan dalam mencapai tujuan, perbedaan dalam kepentingan, ya, dan ini tentunya akan memunculkan suatu ketegangan gitu. Tidak hanya terjadi dalam level individu, dalam kelompok juga, dan apalagi dalam organisasi, ya. Konflik itu juga merujuk sebuah perbedaan yang terkait dengan hal-hal yang terkait dengan nilai, gitu ya, atau hal-hal yang di sini hampir sama ya menurut saya. Robbins maupun Owen dan Miller ini dalam mengemukakan masalah konflik, intinya adalah sebuah perbedaan gitu dalam mencapai tujuan. Kalau dikatakan dalam seiring, sejalan itu udah nggak ada lagi gitu kesepahaman, ya, tidak ada lagi, karena kalau kita merujuk kepada komunikasi itu tujuannya adalah untuk mencapai suatu kesepahaman. Dan dalam komunikasi organisasi bisa jadi di lingkungan kita, ya, terjadi pertentangan, perbedaan, ya, sehingga atau tidak ada yang kesepahaman. Nah, muncullah konflik itu, ya, seperti itu. Baik, saya mencoba untuk membuat suatu mapping gitu ya terkait manajemen konflik ini di mana gitu ya diperlukan dan masuknya gitu. Jadi kalau disusun secara urut-urutan, tadi dikatakan terjadinya perbedaan ya dari orang gitu ya. Ini bisa terkait dengan masalah suku, jenis, kelamin, agama, pendidikan, pekerjaan budaya, dan ekonomi. Benturan-benturan yang terjadi di dalam masyarakat karena adanya ketidaksepahaman atau perbedaan pandangan ini memicu berdampak kepada konflik. Ya. Nah, dalam proses interaksinya dalam organisasi, cepat atau lambat pasti mengalami konflik. Ya. Interaksi komunikasi di dalam organisasi itu tidak selalu mulus. Ada saja hal-hal yang tidak seperti yang kita inginkan gitu ya, yang kita harapkan. Ya, jadi tidak saja di masyarakat, tataran masyarakat yang berada di luar organisasi, di dalam organisasi juga dalam komunikasi yang sifatnya hierarki ataupun yang vertikal itu ditemukan yang namanya gesekan-gesekan ya, pertentangan, ketidaksepahaman gitu. Bahkan di dalam satu organisasi media, justru konflik ini tuh justru dipelihara dengan tujuan adalah agar untuk memacu gitu kreativitas dengan diangkatnya isu masalah konflik gitu ya, di mana terjadinya persaingan gitu. Itu diharapkan dengan konflik itu semua malah punya semangat untuk bersaing gitu ya, untuk bisa mengambil kesempatan untuk mencari the best gitu. Ya, tetapi di dalam kondisi organisasi yang normal gitu, konflik ini bisa menjadikan suatu indikator ya, atau kriteria untuk menentukan efektivitas sebuah organisasi. Karena konflik ini merupakan bagian dari perilaku organisasi.
yang memang normal terjadi. Sehingga di sini, kalau memang bahwa konflik itu sesuatu yang dianggap normal ya, seperti saya katakan di contoh salah satu di dalam organisasi media, bahwa konflik itu bahkan diciptakan dan itu menjadi hal yang sangat normal, bukan sesuatu yang harus ditakutin gitu. Ya, tapi ini dilihat daripada organisasinya gitu, industri ataupun perusahaannya. Tidak semua konflik itu menjadi sesuatu yang dianggap memberikan motivasi. Konflik bisa jadi sesuatu yang mengancam. Ya, misalnya kemarin barusan hari buruh ya, misalnya. Adanya ketidakpuasan di dalam hal terkait dengan kesejahteraan, misalnya. Buruh ataupun karyawan tentunya berharap mereka bisa bekerja dengan nyaman, dengan tenang, dan dapat terpenuhi kebutuhannya gitu ya, kesejahteraannya. Namun sayangnya, tidak semua manajemen itu peduli dan care terhadap hal-hal yang ada di bawah, apa-apa yang menjadi kepentingan dari karyawannya. Sehingga muncullah isu-isu gitu ya. Muncullah kelompok-kelompok gitu ya, antara pribadi yang kemudian mereka menjadi berkomunikasi secara intens ya, mengangkat masalah isu itu. Dan ini berbahaya kalau terus-terusan dibiarkan berkembang, akan memicu sebuah konflik. Nah, disinilah pentingnya peran seorang manajer yang harus mampu mengelola konflik untuk produktivitas organisasi. Manajemen konflik itu perlu gitu disiapkan gitu ya. Untuk apa? Bisa mencegah gitu perkembangan sebuah isu itu menjadi konflik yang besar yang bisa mengancam. Jadi banyak kejadian-kejadian yang menyepelekan masalah. Isu kemudian menjadi rumor, kemudian menjadi konflik gitu ya. Ternyata belakangan dia malah mengancam ya. Nah, beberapa contoh kita lihat nanti di media diberitakan terkait misalnya sebuah penerbangan yang memberikan pelayanan tidak sesuai dengan customernya gitu ya di udara, kemudian mengekspos, dianggap pencemaran nama baik, tapi kemudian malah netizen itu membela dari customer tersebut. Nah, akhirnya terjadilah lapor melapor gitu ya, hujat menghujat, dan akhirnya memang pada akhirnya konflik itu dapat diselesaikan dengan pendekatan secara persuasif. Nah, demikian ya. Jadi manajemen konflik itu sangat penting memang keberadaannya di dalam organisasi. Sebenarnya gimana sih gitu ya proses ataupun tahapan konflik itu yang berjalan hingga perlunya manajemen konflik atau tepatnya resolusi konflik. Adanya perbedaan-perbedaan antara individu atau kelompok ya dalam organisasi yang terkait dengan nilai, tujuan, pandangan terhadap suatu situasi, atau saya katakan tadi masalah kesejahteraan gitu. Ini bertahap kemudian menjadi sebuah ketegangan. Mulai merasakan adanya ketidaknyamanan atau ketidakpuasan terhadap situasi yang terjadi. Nah, pada tahap ini memang dapat berlangsung secara singkat ataupun secara cukup lama. Ini tergantung pada situasi dan dari kompleksitas perbedaan yang terjadi. Mungkin kalau masalah yang kecil ya mungkin singkat gitu. Tapi kalau ini seperti kasus buruh yang kita tahu terjadi cukup lama, bertahun-tahun ya terjadi di suatu daerah gitu ya. Ini berkepanjangan nggak selesai-selesai gitu, bahkan sampai sekarang yang kita tahu kemarin bahkan ada demo buruh gitu ya, ada ketidakpuasan terhadap
Undang-Undang Ketenagakerjaan. Nah, dari perbedaan kemudian muncul ketegangan. Nah, ini menjadi sebuah eskalasi gitu. Ya, ketegangan semakin meningkat dan individu ataupun kelompok itu mulai berusaha untuk menyelesaikan perbedaan dengan cara yang lebih agresif. Bisa jadi melakukan ancaman, intimidasi, atau tindakan kekerasan. Jadi perkembangan konflik gitu ya, dari hal yang kecil, hanya beda-beda aja, cuman konflik kecil, saling marah-marahan gitu ya, menjadi tegang, dan kemudian mulai semakin meningkat menjadi satu ancaman, intimidasi, bahkan pada tindak kekerasan. Klimaksnya, ya, pada tahap klimaks ini terjadilah bentrokan atau benturan antara individu ataupun kelompok, dan konflik akan semakin sulit untuk diatasi. Kalau kita lihat kemarin demo mahasiswa misalnya, bagaimana mereka turun ke jalan, atau mungkin pasca pemilu, ketidakpuasan atas pemilu yang terjadi, kemudian mereka demo, ya, ini tadinya nggak langsung dia klimaks, langsung demo begitu, ya, dia melalui tahapan-tahapan gitu, melihat, ya, mengumpulkan bukti seperti itu sampai mereka pada akhirnya melihat bahwa menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak benar gitu menurut mereka gitu ya, dan diperlukan satu fakta tentunya. Nah, di sini penyelesaiannya adalah kemudian diperlukannya manajemen konflik tadi. Ya, jadi pihak manajemen untuk bisa mengatasi perbedaan, untuk memberikan sebuah resolusi yang mengakhiri konflik tersebut. Bisa dalam bentuk kompromi, mediasi, atau pemecahan masalah bersama secara persuasif. Ya, jadi seperti itu proses perjalanan dari konflik itu hingga resolusi. Jadi kalau kita sudah melihat ada perbedaan-perbedaan itu sebenarnya jangan dibiarkan gitu. Katakanlah seperti konflik diri kita sendiri, misalnya dalam keluarga gitu ya, suami istri atau mungkin dengan anak, kita nggak bisa membiarkan begitu saja marah-marahan karena ada perbedaan, ya, karena akan memunculkan satu ketegangan dan ketidaknyamanan gitu. Nah, ini akan terus berkembang. Sudah bisa jadi terjadi KDRT, di antaranya itu udah tingkatannya dari tadi cuma cekcok mulut aja, lama-lama merasa saling marah, saling menekan gitu ya. Akhirnya terjadi KDRT. Nah, kalau sudah KDRT, misalnya lapor, terjadilah akhirnya hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, berujung pada sesuatu yang sama-sama tidak menyenangkan gitu. Ya, walaupun dalam kasus, maaf, kita berbicara di KUA misalnya, kasus orang dalam mengajukan gugat cerai misalnya, itu hakim di sana itu masih memberikan penyelesaian untuk mendamaikan, nggak pernah langsung saya penuhi ini langsung oke gitu ya, kecuali memang parah banget kasusnya gitu ya. Nah, masih ada mediasi, di mediasi suruh pulang dulu, minggu depan lagi mediasi gitu ya. Itu yang saya dengar sih ya dari mereka-mereka yang pernah melakukan hal tersebut gitu ya. Nah, demikian ya. Jadi kita memang harus benar-benar di sini untuk mencegah konflik itu menjadi sesuatu yang klimaks gitu, yang dengan berusaha untuk peka, peduli pada hal-hal ketika perbedaan itu dimulai. Nggak bisa dibiarkan dong gitu ya. Dibiarkan aja karyawan lo di bawah suka-suka aja gitu, yang penting kita di sini misalnya manajemen, terus nggak dipikirkan sama yang di bawah yang kecil. Ya udah, kalau kamu nggak mau keluar aja, berhenti aja gitu. Kalau yang masih mau ya beginilah, ikutin aja di perusahaan gitu. Ya nggak bisa perusahaan seperti itu. Akan terjadi yang namanya pada akhirnya akan berkembang jadi demo, akhirnya konflik, jadi ancaman dan sebagainya.
Di awal tadi sudah dikemukakan oleh ahli bahwa konflik itu ada suatu perbedaan gitu ya. Nah, perbedaan dengan berbagai penyebabnya ya, karena nilai ataupun tujuan, bisa juga terjadi karenanya persaingan, perbedaan pandangan atau interpretasi, atau komunikasi yang memang buruk, dan perbedaan kepribadian atau gaya kerja. Nah, ini hal-hal yang kita temukan di dalam kegiatan kita dalam organisasi. Perbedaan persaingan, perbedaan pandangan, komunikasi yang buruk, perbedaan ataupun gaya ini memang bisa saja diredam aja dalam hati, di batin gitu sih ya, di batin aja gitu ya. Dia mulai ini toksik misalnya, udahlah Mbak. Tapi lama-lama itu kalau dibiarkan dia akan menjadi dendam. Ya, berbahaya, namanya dendam itu sesuatu yang mengerikan banget gitu ya. Dalam agama bahkan dendam ini sesuatu yang gede banget gitu ya dosanya gitu ya, karena tidak bisa memaafkan. Nah, maka memang kita harus sebagai orang komunikasi bisa memahami hal-hal ini gitu. Kita bisa peka gitu ya. Saya sendiri termasuk orang yang tidak suka konflik ya. Lebih banyak mengalah mungkin kalau dalam satu konflik. Bukan orang yang ngotot gitu, yang mau menang gitu. Saya lebih suka ya udahlah damai-damai aja gitu kan. Nggak suka fight, saya nggak suka bertarung gitu ya. Mungkin beda saya dengan yang lainnya gitu, yang lebih suka bertarung, suka gelut gitu, dan tidak mau kalah gitu. Ya beda-beda ya setiap orang di dalam membawakan sikap dalam memandang sebuah konflik itu. Di dalam organisasi, penyebab konflik diantaranya adalah ketidaksesuaian paham pada sebuah situasi sosial ya, tentang pokok-pokok pikiran tadi. Atau terdapat adanya antagonisme emosional. Mungkin pasti deh yang ini kita paham banget ya, terjadinya ketidaksesuaian ini. Kadang-kadang kita menemukan orang yang merasa dirinya paling benar sendiri. Apa yang dikatakannya itu semacam titah, gitu kan. Udah, nggak boleh, pokoknya maha benar, merasa paling maha benar gitu, tidak mau sedikit pun dikritik misalnya. Ya, bikin emosional aja gitu, kita bikin emosi aja sebenarnya kalau kita melihat. Tetapi ya ini kalau dibiarkan memang terjadilah yang perang mulut gitu ya. Oke, kemudian konflik-konflik yang substantif meliputi ketidaksesuaian paham tentang hal-hal seperti tujuan, tadi sudah ya di depan dikemukakan, alokasi sumber daya, distribusi imbalan, kebijaksanaan, dan prosedur, serta penugasan pekerjaan. Ada nggak yang pernah mengalami hal seperti ini? Jadi konflik batin ya. Kita nggak semuanya bisa mengemukakan gitu. Kepada siapa mengemukakannya gitu. Distribusi imbalan. Saya pernah punya pengalaman dulu ya terkait dengan imbalan gitu. Karena waktu itu saya melihat kok tidak ada keadilan nih masalah honor antara strata S3, S2, S1 gitu kan. Tetapi disamaratakan aja gitu. Ketika menanyakan masalah distribusi imbalan, karena ini menjadi konflik juga, isu-isu gitu ya yang ramai di antara kawan-kawan. Dan kebanyakan kawan-kawan tuh hanya bikin isu ramai aja gitu di belakang. Saya termasuk yang menanyakan gitu. Ini gimana sih gitu, nanya aja dengan santai aja, nggak taunya berdampak negatif gitu ya, dipanggil dan diskors gitu, nggak boleh ngajar karena dianggap mendemo pimpinan gitu. Ya itulah pengalaman yang saya pernah alami menanyakan masalah imbalan yang tidak adil.
Makanya setelah itu saya nggak pernah nanya-nanya tuh masalah imbat. Itu terjadi di tempat lain ya. Ketika saya dulu masih mulai baru bekerja mengajar jadi dosen. Kaget aja sih waktu itu. Sekarang sih udah nggak, biasa aja. Bahkan nggak mikir. Kemudian terkait dengan kebijaksanaan dan prosedur. Ya, kadang ya saya katakan ya sebelumnya kebijakan prosedur ini kadang-kadang ya termasuk juga ada nggak yang menemukan lelet gitu. Saya terbiasa bekerja memimpin perusahaan itu gaya Kopassus gitu ya. Pokoknya selalu siap, selalu cepat gitu. Jadi nggak pernah suka menunda-nunda, apa yang bisa kerjakan harus tuntas sampai selesai gitu. Jadi kadang-kadang hal yang seperti ini ketika saya menemukan orang lain gitu ya, dalam hal kebijakan dan prosedur yang begitu lamban gitu. Ya kadang-kadang berasa juga gitu ya, tapi ya gimana? Ya dibatin aja, nggak bisa dikemukakan ya. Walaupun ya kadang juga ngomong sama teman nih, dibantu nih gimana sih, lama banget gitu. Oke, kemudian penugasan pekerjaan juga ya. Kadang mungkin ada yang lebih banyak loaded, ada juga yang lebih ringan gitu. Ini menunjukkan juga konflik gitu. Nah, kemudian konflik emosional. Timbul karena adanya perasaan marah, ketidakpercayaan, ketidaksenangan, takut, dan sikap menantang maupun bentrokan kepribadian. Nah, yang menantang tadi contohnya yang saya tadi. Kemudian marah, ya, kemudian ketidakpercayaan, ketidaksenangan gitu ya. Jadi saya banyak yang menghadapi begini karena saya tahu memimpin gitu, banyak karyawan dan berbagai model dan sikap gitu. Jadi kita dituntut untuk belajar bijak gitu ya. Untuk belajar bijak menjadi seorang pemimpin itu untuk bisa memahami bagaimana secara emosional karyawannya. Kita nggak bisa egoistis dan merasa paling maha benar dan merasa bahwa kita ini karena di atas, kita ini harus selalu minta didengar ya. Kebenaran saya bukan seperti itu ya. Dalam memimpin itu lebih suka mendengarkan, menunggu masukan dari karyawan, ya banyak hal yang gitu melibatkan mereka benar-benar sebagai friends saja, sebagai tim. Beberapa jenis konflik menurut ahli di antaranya satu, konflik interpersonal. Jadi konflik ini terjadi antara dua atau lebih individu dalam suatu kelompok atau organisasi dan bisa terjadi karena perbedaan pandangan, nilai, atau tujuan. Kemudian konflik antar kelompok ya terjadi juga sama karena perbedaan itu berdasarkan ras, agama, budaya. Jadi masalah-masalah sosial ya seperti itu. Misalnya ada kan perang kan temori yang kita tahu antar suku gitu ya, yang terjadi di Kalimantan Tengah ya, Pak, antara suku Dayak dan suku Madura. Kemudian juga ada yang masalah di Bali ya, masalah agama juga. Kemudian juga masalah budaya kemarin ketika budaya yang mereka biasa ada animismenya gitu ya misalnya, tapi dianggap ada kelompok yang melihat itu adalah perbuatan yang syirik misalnya, terjadilah benturan-benturan ya, konflik gitu. Kemudian konflik peran ya, di sini ketika individu merasa kesulitan dalam memenuhi tuntutan dari peran atau posisi yang dipegangnya, atau terjadi ketika terdapat tumpang tindih dalam tugas dan tanggung jawab. Nah, ya udah, merasa tidak nyaman aja nih, merasa nih kerjaan saya banyak banget gitu. Gajinya sih enggak, gajinya 1. Tapi tugasnya itu, perannya itu untuk 5 orang gitu. Semua dia pegang gitu. Ya, jadi di sini bisa memunculkan konflik karena peran yang diberikan itu tidak seimbang gitu, dengan imbalan ya, dengan kemampuannya bisa jadi gitu. Dengan kesiapan dia dalam mengatur waktu dan pekerjaannya. Kemudian konflik antara individu dan organisasi. Ya, konflik semacam ini terjadi ketika terdapat perbedaan antara kebutuhan individu dan tujuan organisasi yang bersifat bersaing atau saling bertentangan.
Ya ini yang kemarin demo buruh banyak karena ini terjadi. Intinya sih sebenarnya konflik-konflik ini terkait dengan kesejahteraan, tunjangan gitu ya, kesempatan dia dalam mengembangkan karir, terkait masalah jaminan sosial, jaminan kesehatan, jaminan hari tua gitu. Sebenarnya gampang sih ya untuk membangun loyalitas dari karyawan, memberikan mereka semangat, itu adalah selain juga perhatian, juga mereka merasa enjoy gitu ya bekerja dengan kita itu, dan diantaranya adanya tunjangan-tunjangan dari apa yang menjadi hak mereka itu diberikan dengan semestinya, bahkan ada peningkatan, ada bonus gitu ya. Itu mereka akan selalu semangat dan setia gitu. Ya, sama-sama kita membesarkan perusahaan dan tentunya perusahaan juga akan membesarkan kita. Oke, fungsi komunikasi dalam konflik organisasi. Jadi ada beberapa fungsi komunikasi itu sendiri. Selain fungsinya informatif, juga ada regulatif gitu ya. Kalau kita bicara fungsi informatif, tentunya di sini mereka-mereka yang terlibat di dalam manajemen konflik ini membutuhkan gitu kan mereka informasi terkait dengan kebijakan organisasi yang mereka buat gitu dalam implementasinya gitu ya. Sementara karyawan itu yang berada di lini bawah itu mereka membutuhkan juga informasi terkait jaminan keamanan sosial, kesehatan, hari tua. Kemudian fungsi regulatif ini terkait dengan aturan yang ada di dalam organisasi. Ya. Di sini terdapat dua hal yang mempengaruhi. Pertama, pemimpin atau orang-orang yang memiliki wewenang dalam mengarahkan informasi yang akan disampaikan, dan pesan regulatif yang berorientasi pada proses kerja. Fungsi selanjutnya adalah fungsi persuasif. Nah, kalau kita berbicara dengan katakanlah orang-orang yang terlibat dalam konflik, tentunya resolusi konflik yang paling gitu masuk itu sebenarnya itu lebih kepada ini ya, lebih mudah tuh masuk dengan menggunakan persuasif gitu ya, komunikasi persuasif. Karena dalam hal ini persuasif itu ada keterlibatan secara emosional dan sifatnya antar pribadi kan seperti itu. Nah, untuk itulah memang di dalam manajemen konflik ini fungsi persuasif, fungsi dari komunikasi yang bersifat persuasif ini sangat diperlukan sebagai pendekatan, terutama di dalam melihat efektivitas wewenang yang telah diberikan oleh atasan. Yang keempat adalah fungsi integratif. Jadi di sini tentunya organisasi ya memang harusnya itu kan membantu SDM ya mereka dalam bekerja gitu. Sehingga di sini harus adanya hal-hal yang diperhatikan gitu yang terkait dengan bagaimana komunikasi formal dan saluran komunikasi informal gitu. Di dua hal ini harus sama-sama mereka bisa adopsi gitu. Ya, harus bisa difasilitasi saluran ini. Ya, misalnya saja kalau yang bersifat formal itu ada kan bentuk laporan kinerja, kemudian disediakan majalah, newsletters, atau bulletin gitu. Sedangkan yang informal itu ketika mereka lagi jam istirahat di luar jam kerja, nah mengadakan outbound misalnya ya atau tour ya di situ fungsi dari komunikasi itu yang dinamakan integratif di situ ya, dia harus terintegrasi gitu, nggak hanya secara formal, secara informal juga. Nah itu diperlukan memang peran komunikasi itu sendiri ya, agar konflik ini benar-benar dapat termanage dengan baik.
Nah, ternyata konflik itu bisa memberikan dampak positif juga ya. Bisa mencegah terjadinya kemonotonan dalam organisasi. Ya, ini contohnya di industri media itu ya, bahwa konflik itu justru diadakan tuh gitu ya untuk memberikan mereka itu semangat untuk bersaing, memotivasi untuk bisa menghasilkan ide yang lebih baik gitu ya. Konflik itu malah dibangun gitu. Mencegah terjadinya kemonotonan gitu. Kemudian konflik dapat dijadikan sebagai pelajaran ataupun pengalaman. Konflik dapat berdampak pada kehati-hatian yang dilakukan pemimpin dalam membuat keputusan. Konflik dapat memunculkan individu-individu yang kritis, kreatif, dan inovatif, memupuk perilaku toleransi di dalam organisasi. Asik juga ya, kalau konflik ini bisa disikapi seperti ini oleh manajemen. Nah, ini dampak negatifnya gitu, ya, dapat menghambat komunikasi organisasi, ya aliran dari informasi gitu ya. Kemudian menghalangi terciptanya kerjasama antara orang-orang yang berkonflik. Ya tentu aja yang konflik bakal komunikasinya pasti terganggu lah ya gitu ya. Kemudian mengganggu produktivitas dan kinerja orang-orang yang ada dalam organisasi tersebut. Mengakibatkan munculnya rasa saling curiga di antara anggota-anggota organisasi. Ya, menyebabkan juga gangguan personal menjadi stres, takut, frustasi, dan apatis. Serta situasi bagi individu yang tertekan dalam konflik mampu menyebabkan seseorang dari pergaulan dan pelanggaran terhadap peraturan. Ya, banyak banget ya ternyata juga dampak negatif dari konflik ini. Yang berbahayanya kok udah stres gitu ya. Stres, takut, frustasi, depresi, wah bahaya udah ke sana. Ya, mudah-mudahan kita itu bisa diberikan kekuatan gitu ya dalam menghadapi konflik dalam organisasi. Harus bijak, harus bisa kuat, harus bisa menerima dengan baik ya. Dan tentunya berusaha untuk mencari solusinya. Nggak bisa juga sih, dibiarkan juga sih. Saya jadi ingat gitu ya, jika menghadapi sesuatu yang terjadi terkait misalnya mau lebaran gitu ya. Itu kan, wah itu yang paling ramai itu udah masalah THR aja tuh. Karyawan-karyawan itu udah semua mengharapkan mendapatkan THR dan kita manajemen tuh nggak bisa ngedelay-delay gitu ya. Bisa bergemuruh mereka ya karena mereka ingin bisa punya uang lebih yang bisa berbagi dengan keluarga mereka. Sangat mengharapkan. Sehingga jauh hari hal yang sensitif seperti ini kita tuh benar-benar udah prepare gitu ya. Kita nggak mau delay waktu-waktu dalam pemberiannya gitu. Ya karena kita khawatir mereka hanya karena keterlambatan kita dalam membayarkan THR ini bisa berdampak gitu di dalam kinerja di dalam organisasi. Oke, ini adalah sebuah kasus. Sebagai seorang manajer, Anda mengetahui ada konflik dalam organisasi yang Anda pimpin, di mana konflik ini berpotensi untuk mengganggu jalannya organisasi di dalam mencapai tujuan. Apa yang Anda lakukan? Kalau tadi di depan kita sudah mengetahui bagaimana tahapan-tahapan terjadinya konflik dari perbedaan hingga resolusi. Nah, tentunya di sini kita akan melakukan pendekatan konflik di organisasi ya. Mengetahui dulu apa sih eksistensi konfliknya gitu ya. Kemudian mengidentifikasi orang-orang yang terkait dengan konflik tersebut. Mendengarkan informasi dari orang-orang terkait dengan konflik. Kita perlu meneliti pikiran orang lain untuk mendapatkan kepastian posisi orang tersebut dalam situasi konflik. Jadi kita harus menggali fakta juga ya, mau mendengarkan gitu. Jangan mengacuhkan gitu. Dibiarin aja. Padahal kan tadi kita lihat sendiri bagaimana klimaksnya bisa menjadi satu ancaman yang berbahaya gitu. Yang saya tahu, saya pernah sebelumnya mengajar masalah manajemen konflik ini diceritakan oleh satu perusahaan buku ya, toko buku gitu yang besar, yang mereka tutup pada akhirnya. Ini juga karena konflik-konflik aja tadinya, isu-isu, rumor,
konflik, akhirnya mereka mogok kerja, tutup akhirnya, berdampak kepada tutup perusahaan itu akhirnya sampai sekarang. Padahal itu perusahaan yang besar ya, toko buku itu. Jadi karyawannya itu menceritakan bagaimana tahapan-tahapan konflik itu terjadi sehingga sampai akhirnya menutup perusahaan itu. Jadi bukan main-main. Ternyata keluhan-keluhannya ini ditangkap oleh wartawan dan diekspos. Nah, bahayanya kalau sudah ke media itu menyebar, pada akhirnya mempengaruhi juga kan dari customer gitu ya, melihat nih kok gonjang-ganjing sih perusahaannya gitu. Ya, itu berbahaya. Jadi sini pendekatan konflik di organisasi itu sudah sedini mungkin gitu ya, harus mencari tahu gitu. SDI itu harusnya udah benar-benar mereka ke bawah melihat gitu isu-isu ini dan melaporkan. Setelah itu melakukan resolusi konflik ya. Di sini dengan tekniknya ada beberapa resolusi konflik ya. Strategi penyelesaiannya pertama adalah menghindar, dengan menghindari isu atau masalah yang dapat menyebabkan terjadinya konflik. Menghindar perlu dilakukan jika isu atau masalah tidak terlalu penting atau jika potensi konfrontasinya tidak seimbang dengan akibat yang ditimbulkannya. Jadi artinya capek-capek aja gitu ngurusin hal yang nggak penting gitu kan, pernah dengar kan itu gitu ya, udahlah cuekin aja, kayaknya kalau kita ngelayan tuh nggak selesai gitu. Tuh masuk dalam strategi menghindar dari konflik karena nggak seimbang gitu, dengan misalnya terlalu dia turun tangan menyelesaikan tapi masalah yang tidak terlalu penting. Kemudian yang kedua adalah mengakomodasi, merupakan tindakan memberi kesempatan pada orang lain untuk membuat kesepakatan yang bertujuan untuk memecahkan masalah yang terjadi. Cara ini perlu dilakukan jika konflik tersebut penting bagi orang lain, sehingga memungkinkan terjadinya kerjasama dengan cara memberi kesempatan kepada mereka yang berkonfrontasi untuk membuat keputusan bersama. Jadi kita mengakomodir di sini ya, memberikan ruang kepada mereka gitu. Ya, untuk bisa mendudukkan permasalahannya itu di mana gitu ya. Apa sih yang mereka unek-unek mereka yang disampaikan. Nah, ini dilakukan ketika mahasiswa demo ya, ketika mereka dari perwakilan dari orang DPR itu memberikan waktu dan ruang kepada perwakilan mahasiswa itu. Sebenarnya kalian itu demo ngapain sih? Apa sih masalahnya? Kemudian didengarkanlah gitu. Atau kita pernah lihat ketika terjadi di Solo, terjadi demo ya, saya lihat itu didatangin gitu ya sama wali kotanya, sambil gulung tangan dia. Kamu masalahnya mau apa sih? Gitu kan. Kamu nih apa sih yang mau didemoin itu? Diomongin gitu, jangan rame-rame aja. Enggak, ternyata malah selfie gitu. Yang wanita-wanita tuh pas lihat wali kotanya karena anak muda, wah gitu ya. Jadi jumpa fans gitu. Menarik juga. Oke, resolusi konflik selanjutnya adalah kompetisi. Nah, ini saya sampaikan tadi seperti terjadi dalam industri media, salah satu industri media yang mana di sini justru konflik itu sebagai kompetisi gitu ya. Jadi untuk mencari siapa yang lebih unggul, lebih ahli gitu. Itu yang digunakan. Jadi sengaja gitu ya, itu dibuat sehingga siapa yang lebih memiliki kemampuan yang lebih gitu ya di dalam konfrontasi itu dia bisa lebih win gitu ya, jadi menang gitu. Kemudian resolusi konfliknya adalah kompromi dan negosiasi. Nah, metode ini dilakukan dengan masing-masing pihak yang mengkonfrontasi, memberikan atau menawarkan sesuatu sehingga memungkinkan terjadi saling memberi dan menerima di antara pihak yang mengkonfrontasi tadi. Ya nego kompromi, ya udahlah sekarang kita gimana, kita sama-sama aja ya, bebek aja. Sekarang apa masalahnya? Oke, misalnya seperti ini, ya udah oke, nggak saling merugikan gitu. Ya, dan kemudian kolaborasi merupakan cara menyelesaikan konflik dengan mengutamakan terciptanya kerjasama di antara pihak yang berkonfrontasi. Dalam melaksanakan proyek ini dibutuhkan komitmen masing-masing pihak untuk saling mendukung satu sama lain. Kalau kita lihat pemilu
Gimana berantemnya itu pendukung-pendukung, ya. Ketika sudah pengumuman, pemimpinnya masih sudah berpelukan satu sama lain gitu ya. Ya mudah-mudahan aja pendukungnya sudah nggak bertanduk lagi gitu ya. Sudah bisa menerima siapa yang kalah, siapa yang menang. Itulah suatu proses demokrasi ya. Terjadinya hal-hal konflik karena perbedaan tujuan, perbedaan pandangan, perbedaan haluan, perbedaan partai misalnya. Ya kita bisa lihat di dalam pemilu kemarin. Nah, hasil dari resolusi konflik tadi adalah hasil konflik, ya. Di sini ada kalah-kalah, ada menang kalah, ada menang dan menang. Kalah-kalah artinya terjadi apabila yang terlibat konflik tidak mencapai keinginannya, termasuk alasan terjadinya konflik tidak mengalami perubahan, mempunyai tendensi untuk muncul kembali pada masa mendatang, merupakan hasil gaya menghindari, akomodasi, dan atau kompromistis. Menghindari merupakan sebuah bentuk ekstrim tidak adanya perhatian. No intention. Jadi sama-sama ngalah. Ceritanya sih untuk menghindar jadi konflik, diakomodasi kan, kompromi, tapi masih ganjal satu sama lain dan ini bisa memicu konflik lagi selanjutnya gitu akan berlanjut. Tidak puas di situ. Sama-sama kalah. Sama-sama nggak dapat apa-apa gitu. Ya, jadi ini juga merupakan sebuah hasil. Jadi nggak selalu menang, kalah gitu. Ternyata sama-sama kalah juga ada gitu ya. Sama-sama merasa dirugikan. Nah, kalau menang dan kalah, salah satu pihak mencapai apa yang diinginkannya. Kalau tadi kan sama-sama yang diinginkan tuh nggak kecapai. Bisa rebutan cewek aja gitu kan. Ceweknya yang nolak, yang sama yang nolak, sana nolak. Sama-sama, ini udah berantem aja gitu. Tapi mereka akan dipilih gitu kan. Ganjel aja tuh sama udah kadang berantem gitu ya. Kalau menang kalah jelas gitu kan. Siapa yang menang dan ada yang dikalahkan. Kekuatan, keterampilan, atau karena unsur dominasi merupakan faktor yang mendukung tercapainya keinginan salah satu pihak. Strategi ini juga tidak memecahkan kausa pokok terjadinya konflik. Menyebabkan konflik akan muncul lagi pada masa mendatang. Kita lihat dalam pemilu. Ketika salah satu partai yang didukung, calon yang didukung itu menang misalnya. Atau kalah misalnya. Ya, ini bukan berarti masalah konflik itu selesai dengan terpilihnya yang menang tadi. Ini bisa menjadi ganjalan nanti untuk selanjutnya. Gitu kan? Bagaimana mereka akan menyusun strategi untuk bisa menang. Jadi konflik itu untuk benar-benar ikhlas menerima gitu. Kekalahan itu bukan sesuatu yang mudah rupanya. Untuk berjiwa besar, berlapang dada itu juga tidak semua bisa seperti itu. Nah, jadi menang kalah ini kadang-kadang tetap aja ada konflik dalam hati masing-masing gitu ya, bagi mereka yang tidak bisa let go. Dalam hasil konflik menang dan menang, di sini kan ada kompensasi gitu ya, dan digunakanlah cara pemecahan masalah untuk mengatasi perbedaan yang terdapat, ya, pendapat dan pandangan. Meniadakan alasan untuk melanjutkan kembali konflik karena tidak ada yang dihindari atau ditekan. Semua persoalan dibicarakan secara terbuka, dibahas dengan melibatkan semua pihak. Kalau kita lihat kemarin, dalam satu proses pemilu ketika ada yang menang dan kalah, yang kalah kemudian dirangkul. Gitu ya. Jadi ditempatkan juga dalam posisi yang terhormat. Jadi ya dalam satu tim lah, tim kerja gitu. Pada akhirnya namanya sebuah pertarungan itu hasilnya ya win-win. Sama-sama menang. Jadi nggak ada yang kalah, nggak ada yang menang, toh bersama-sama pada akhir.
gitu ya. Contohnya seperti itu. Kalau kita melihat bahwa hasil konflik tadi ada yang kalah menang, menang dan menang, dan bahwa konflik itu dalam tahapannya berjalan gitu ya, dan di mana manajemen konflik itu diperlukan, sebenarnya ini memang harus disiapkan gitu ya, untuk bisa mengidentifikasi, mencegah ya, bisa mengatasi dan memecahkan konflik. Ya. Kemudian di sini juga tentunya dengan manajemen konflik ini dia menjadi harus proaktif gitu ya dalam mencegahnya itu agar tidak semakin rumit gitu ya persoalan-persoalan yang menjadi permasalahan dalam konflik itu. Kemudian harus selalu berkelanjutan di sini, terus-terusan ya dilakukan pembinaan untuk bisa care, kepedulian gitu ya. Di sini bagaimana mungkin di sini dengan memberikan pelatihan ya bagi karyawan itu untuk membangun sebuah kesadaran dan untuk kebersamaan. Ada beberapa strategi manajemen konflik ya. Pertama adalah membangun budaya organisasi. Ya, karena perbedaan-perbedaan ini tentunya kalau dibiarkan ini bisa merusak dari budaya organisasi yang tentunya tertata dengan nilai-nilai gitu kan ya. Dengan hal yang positif tentunya namanya budaya organisasi. Sehingga strategi manajemen konflik ini adalah bagaimana dia bisa menghargai perbedaan gitu ya. Dan kerjasama dalam organisasi. Jadi harus guyup, harus bisa saling toleransi, menghargai pandangan perbedaan itu dengan bersikap bijak dan tentunya bagaimana menciptakan kesepahaman bersama pada akhirnya tetap ada pendekatan secara persuasif ya. Kemudian meningkatkan keterbukaan dan transparansi komunikasi. Ya, dengan adanya keterbukaan itu mencegah kesalahpahaman ya, seperti kasus sebelumnya tadi itu bagaimana adanya miskomunikasi itu karena ada hal-hal yang terblok gitu dalam komunikasi, terdistorsi komunikasi itu. Karena ada dalam jaringan informasi itu tidak sampai karena diblok tadi gitu, tidak sampai lagi ke pihak yang memang seharusnya memperoleh informasi. Kemudian menggunakan teknik negosiasi yang efektif. Negosiasi ya dengan pendekatan persuasif itu untuk mencoba untuk mencapai suatu kesepakatan yang bisa saling menguntungkan. Selanjutnya adalah menjalin hubungan yang baik dan membangun kepercayaan. Jadi hubungan yang baik dan saling percaya dapat memperkuat kerjasama dan mengurangi kemungkinan terjadinya konflik. Ya walaupun kadang-kadang teman baik sendiri itu bisa konflik loh. Ya tapi kalau kita punya sifat pemaaf, ya bisa berlapang dada, mungkin itu lebih gampang mudah diterima ya dalam satu hubungan ya orang yang punya sifat seperti itu. Yang bahayanya tuh kalau yang udah sakit hati, yang dendam, udah dimintain maaf, masih aja manyun gitu ya, masih aja marah gitu kan. Ya repot juga ya, kadang kita menemukan kan dalam satu hubungan tuh orang-orang yang susah move on untuk memaafkan orang gitu ya. Kalau udah sakit hati itu susah gitu diobatin. Kemudian menggunakan kepemimpinan yang efektif. Kepemimpinan yang efektif dapat membantu mengelola konflik dan mengarahkan organisasi menuju tujuan yang sama. Pentingnya manajemen konflik ya di dalam mengatasi masalah-masalah perbedaan ya yang memunculkan bisa konflik yang mengancam, yang mengintimidasi, yang berbahaya itu tadi ya. Sehingga dalam hal ini dibutuhkan skill manajemen ya, manajer di dalam mengatasi persoalan-persoalan tersebut di dalam komunikasi organisasi. Pertama adalah kemampuan untuk mendengarkan dengan aktif. Di sini manajer harus dapat mendengarkan secara aktif ya, memahami pandangan gitu ya, semua pihak yang terlibat dalam konflik gitu. Ya, membantu
Hal ini membantu manajer untuk lebih memahami situasi ya, dan menemukan solusi yang tepat. Kalau manajer SDI-nya cuek aja, nggak mau mendengarkan apa yang jadi keluhan, yang bahaya ya. Gitu. Kemudian kemampuan berbicara dengan sopan dan tegas. Manajer harus dapat berbicara dengan sopan dan tegas dalam menghadapi konflik. Jadi dia harus punya wibawa gitu. Ya, bukan ditakutin, tapi dia di sana benar-benar dia bisa bijak dia bisa bersikap bijak. Tidak bela sana, tidak bela sini, dan dia benar-benar berada di tengah-tengah itu untuk bisa mendudukkan persoalan dengan sebaik-baiknya. Itu orang hebat seperti itu. Ya. Tapi kalau belum apa-apa, ada satu permasalahan, sudah membela si sini dan tidak membela di sana, ya itu sudah tidak adil dia. Kemudian kemampuan mengelola emosi. Manajer harus dapat mengelola emosi, baik dirinya maupun karyawan yang terlibat dalam konflik. Hal ini membantu manajer untuk tetap tenang dan objektif dalam mengambil keputusan. Iyalah, kalau tidak mampu mengelola emosi, sampai bertanduk ya, udah marah-marah aja, udah main geprak, bisa main tampar gitu. Ya karena kesel kali kan, dalam mengatasi konflik itu kadang-kadang diajak konfliknya juga ngeyel gitu ya, nggak bisa dikasih tahu gitu. Kemudian kemampuan berkomunikasi dengan jelas. Ya, sebenarnya tadi berbicara dengan sopan dan tegas ini, dengan jelas ini di sini maksudnya ya tadi ya, bisa menjelaskan duduk persoalannya itu loh. Ya, dia secara persuasif itu untuk melakukan pendekatan dari hati ke hati. Coba gini, kalau terus-terusan konflik, apa nggak dirugikan nih waktunya kita, capek sendiri, lelah sendiri. Udahlah, kita baik-baik aja. Itu cuma sekali. Ngapain kita buat pusing dengan hidup kita? Ya, hal yang seperti itu kali ya, seperti itu pendekatan-pendekatan yang menyentuh hati. Gitu. Kemudian kemampuan bernegosiasi. Manajer harus dapat bernegosiasi dengan semua pihak yang terlibat dalam konflik. Negosiasi, selalu negosiasi sehingga terjadinya resolusi gitu ya, secara persuasif. Manajer sebagai seorang mediator, ya tentunya pendekatan yang dilakukan di sini tadi ya sebenarnya diulang juga nih, intervensi secara aktif, bisa memberikan menjadi fasilitator ya dalam hal ini, yang dia harus bisa bersikap secara adil tentunya. Kemudian apa yang dimaksud dengan intervensi aktif adalah manajer dapat melakukan bermacam tindakan dalam melakukan intervensi secara aktif sebagai upaya menyelesaikan situasi konflik, mengingatkan pihak-pihak yang berkonflik tentang tujuan luhur organisasi mereka. Ya, dia harus bisa memberikan satu pencerahan gitu, pendekatan dari hatinya. Wah, dia intervensi. Udahlah, kita nih konflik terus-terusan, berantem terus-terusan. Nanti bagaimana kalau ini bisa didengar oleh pihak luar, menjadi satu isu yang merugikan. Kalau nanti berbahaya bagi perusahaan terancam, bagaimana kita? Terus kita kalau tiba-tiba nanti kayak kasusnya seperti toko buku itu, harus tutup, mau kerja di mana kita? Udah hari gini susah cari kerja gitu. Ya, jadi wah dia lakukan satu intervensi untuk menggugah secara emosional. Ya. Kemudian di sini tadi dijelaskan bahwa fasilitasi di sini ya, artinya dia sebagai seorang fasilitator, mediator, dia harus terampil berkomunikasi dengan efektif, bisa mendengarkan secara aktif, ya, harus komunikasi juga ditumbuhkan tuh untuk menjangkau masalahnya tuh intinya di mana gitu, harus jelas gitu ya. Sedangkan fungsi dari fasilitasi itu adalah manajer membantu melancarkan arus komunikasi antara pihak yang terlibat konflik. Jadi di sini kan ada hambatan tuh kalau orang konflik itu, ada distorsi, hambatan dalam komunikasinya. Paling-paling saling marah, saling diam, saling hujat, saling hina gitu kan. Nah, bagaimana arus yang tadi terhambat ini bisa lagi lancar lagi gitu. Ya, syukur-syukur mereka bisa disatukan dalam satu lagi ikatan kesepahaman. Memilih situasi yang tenang dan membantu untuk mengadakan pembicaraan,
Beri perhatian yang sepenuhnya pada pertemuan tersebut, hindari interupsi, siapkan diri atau mental untuk mendengarkan pembicaraan yang tidak menyenangkan, yang kritis, negatif, kacau, atau bahkan ada orang yang tidak mau bicara. Upayakan agar emosi atau perasaan yang ada untuk meredakan, ya, bisa meredakan dari orang yang berkonflik tadi maksudnya. Bersikap netral, jangan menghakimi, dan kembangkan empati. Ya, jadi ternyata dalam manajemen konflik, mengatasi perbedaan-perbedaan yang terjadi dalam masalah komunikasi organisasi, diperlukan seorang manajer yang benar-benar profesional, ya. Di sana dia bisa melakukan intervensi dan bisa membawa sikap diri dia, gitu. Dan tentunya orang-orang yang punya wibawa, orang-orang yang didengar juga, orang-orang yang pembicara didengar. Kalau dia mah kayaknya orang SDI-nya misalnya orangnya yang lembek, orang-orang yang tidak punya pengaruh, yang ngomongnya juga kadang-kadang plepetan gitu, ya siapa juga yang mau dengar gitu kan? Dia boro-boro dia menyelesaikan masalah konflik. Ya. Malah dia menjadi konflik baru gitu. Ya, jadi demikian ya yang bisa saya sampaikan terkait dengan manajemen konflik ini. Cukup panjang sekali ya. Cukup panjang sekali. Untuk itu memang disinilah perlunya manajemen konflik itu hadir untuk mencegah gitu ya, mengidentifikasi gitu ya, bisa meredam sebaiknya ya hal-hal yang muncul dari perbedaan-perbedaan dari bawah gitu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.